untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kooperatif mengenai penerapan nilai ASN berakhlak di UPT tempat kerja masing-masing. Dalam memberikan pelayanan kepada keluarga-warga binaan pemasyarakatan, saya selalu mengutamakan sikap ramah, sopan, dan responsif. Saya memberikan informasi yang jelas terkait prosedur kunjungan, membantu proses administrasi dengan cepat dan tepat, serta memastikan pelayanan berjalan tertib, adil, dan tanpa diskriminasi sehingga keluarga merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Saya bekerja secara teliti dan bertanggung jawab dalam mengelola setiap berkas dan data. Setiap dokumen saya periksa dengan benar, dicatat sesuai prosedur, dan dipastikan tidak ada kesalahan. Hal ini saya lakukan agar pelayanan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lembaga pemasyarakatan, nilai kompeten diterapkan dalam setiap tugas, melalui keaktifan pegawai mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri dan mengupgrade keterampilan. Mereka juga terus belajar secara mandiri dan beradaptasi dengan perubahan. Setiap tantangan dijadikan peluang untuk belajar dan berinovasi, sehingga mampu bekerja lebih profesional dan berintegritas. Nilai harmonis dimulai dari saling menghargai antar pegawai maupun dengan warga binaan. Hal ini terwujud dalam kerjasama yang solid antara rekan kerja dalam pelaksanaan tugas. Sikap tersebut membangun hubungan baik dan empati di lingkungan kerja. Dengan komunikasi yang saling mendukung, tercipta suasana kerja kondusif sehingga pekerjaan terlaksana tertib dan nyaman. Loyalitas adalah fondasi utama ASN untuk menunjukkan dedikasi dan kesetiaan melalui tindakan nyata, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik institusi, serta siap melaksanakan kapanpun dibutuhkan. Loyalitas juga berarti menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Setiap ucapan, tindakan, dan keputusan mencerminkan selalu berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat. Salah satu wujud nyata dari sikap loyal adalah dengan menolak segala praktik pemungutan liar. Dengan menolak pungli, ASN turut menjaga kepercayaan masyarakat serta melindungi kehormatan serta kredibilitas instansi. Perubahan tidak dapat dihindari, dan tantangan terus berkembang. ASN harus mampu beradaptasi, berpikir cepat, dan bertindak tepat. Dengan teknologi, inovasi, dan kreativitas, keterbatasan dapat menjadi peluang untuk pelayanan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan tugas, kami menjalani kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung keamanan serta pembinaan warga binaan secara optimal. Kerjasama yang baik menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat hambatan berupa kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif dalam kegiatan kolaborasi. Oleh karena itu, kami terus memperkuat sinergi antar pihak demi mencapai tujuan bersama. Nilai berakhlak yang paling kuat diterapkan di lembaga pemasyarakatan adalah loyal. Loyalitas pegawai terlihat jelas dari cara petugas menjalankan tugas pengamanan, pelayanan, dan pembinaan dengan penuh kedisiplinan. Setiap prosedur mulai dari pemeriksaan barang, kontrol blok, hingga pelaksanaan razia dikerjakan sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya sekedar mematuhi, tetapi dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa tugas ini berkaitan langsung dengan keamanan negara dan keselamatan banyak orang.
Petugas terbiasa bekerja berdasarkan instruksi, arahan pimpinan, serta aturan internal maupun nasional. Di tengah tekanan kerja yang tinggi dan risiko pekerjaan yang besar, pegawai tetap hadir dan menjalankan tugas tanpa meninggalkan pos. Konsistensi inilah yang menunjukkan bahwa loyalitas pegawai merupakan nilai yang paling kuat dan paling terasa dalam keseharian. Di sisi lain, nilai yang masih lemah penerapannya adalah adaptif. Tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi layanan seringkali belum dapat diikuti secara merata oleh seluruh pegawai. Masih ada petugas yang kesulitan ketika harus menggunakan aplikasi digital, sistem pelaporan online, atau prosedur yang terus diperbarui. Kesibukan dinas jaga, keterbatasan waktu, hingga kurangnya pelatihan yang berkelanjutan menjadi salah satu hambatan dalam proses adaptasi ini. Di pemasyarakatan yang terus bergerak menuju digitalisasi, kemampuan adaptif sebenarnya sangat penting, mulai dari penggunaan aplikasi data WWP, sistem pengamanan berbasis teknologi, hingga pelayanan publik yang semakin modern. Jika kemampuan adaptasi tidak ditingkatkan, maka pelayanan dan kinerja bisa berjalan tidak optimal. Karena itu, nilai adaptif masih dianggap sebagai nilai yang paling lemah dibandingkan nilai berakhlak lainnya. Dalam pelaksanaan nilai-nilai core values berakhlak, terdapat perbedaan tingkat penerapan pada masing-masing nilai. Berdasarkan hasil analisis, nilai yang paling kuat adalah loyal, sedangkan nilai yang paling lemah adalah adaptif. Nilai loyal tercermin dari komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Pegawai menunjukkan kesetiaan kepada negara, instansi, serta pimpinan dengan melaksanakan perintah kedinasan secara penuh tanggung jawab. Selain itu, loyalitas juga terlihat dari kesediaan untuk menjaga nama baik instansi, mematuhi aturan yang berlaku, serta mendahulukan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Tingginya nilai loyal ini dipengaruhi oleh adanya budaya kerja yang menekankan disiplin, hierarki yang jelas, serta pengawasan yang konsisten dari pimpinan. Di sisi lain, nilai adaptif masih belum optimal dalam penerapannya. Hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang kurang responsif terhadap perubahan, baik dalam hal teknologi, metode kerja, maupun kebijakan baru. Beberapa pegawai cenderung bertahan pada pola kerja lama dan kurang memiliki inisiatif untuk berinovasi atau meningkatkan kompetensi diri. Penyebab utama dari lemahnya nilai adaptif ini antara lain keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya perubahan, kurangnya pelatihan yang mendukung pengembangan kompetensi, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya mendorong inovasi. Dampak dari perbedaan penerapan ini cukup signifikan. Kuatnya nilai loyal memberikan stabilitas organisasi dan memastikan tugas berjalan sesuai aturan. Namun, lemahnya nilai adaptif dapat menghambat peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan untuk memperkuat penerapan nilai berakhlak secara seimbang. Pertama, meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada pengembangan kemampuan adaptasi dan inovasi. Kedua, mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, misalnya dengan memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ketiga, pimpinan perlu memberikan contoh dalam bersikap adaptif serta memberikan apresiasi kepada pegawai yang mampu berinovasi. Dengan demikian, diharapkan nilai adaptif dapat meningkat tanpa mengurangi kekuatan nilai loyal yang telah terbentuk.